Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Indah Sekar Arianto, mahasiswi PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam, batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan NIM 42500169117. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDIT Bait Tauhid Cilegon pada siswa kelas 2 SD, materi hadis kebersihan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka halaman 80. Silakan dibuka di halaman 80. Sudah semua? Oke. Sama-sama dulu.
Kita lakukan ice breathing terlebih dahulu supaya hari ini pembelajarannya semakin semangat. Boleh untuk berdiri semuanya? Boleh. Oke, berdiri semuanya. Supaya kita semangat hari ini mengikuti pembelajaran. Sudah berdiri? Kalian tahu janji bagus? Tahu. Bisa semuanya ya? Bisa. Maka konsentrasi dulu. Konsentrasi. Konsentrasi lingkungan semangat juga. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekali lagi. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Terima kasih semuanya. Kembali. Anak-anak, saya mau tanya, minggu lalu kita sudah belajar materi tentang apa? Hadis. Minggu lalu kita sudah menghafal hadis kebersihan. Selain menghafal hadis kebersihan, apa lagi? Ada lagi kan? Oke, pesan pokok hadis kebersihan. Nah, anak-anak siapa yang masih ingat isi dari hadis kebersihan? Masih ingat bunyi hadis kebersihannya? Coba saya mau tes dulu. Bagaimana bunyi hadis kebersihan? Kita ulang bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab anak-anak, kalian sudah hafal hadis kebersihan. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan menyimak video dan penjelasan dari guru, murid dapat menerapkan perilaku hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, murid dapat menganalisis masalah kebersihan dengan benar. Jadi, pembelajaran kita hari ini ada tugas diskusi. Oke. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yang mana anak-anak harus menyimak video yang saya tampilkan ya. Setelah disimak, nanti ada beberapa pertanyaan dari saya dan mohon untuk anak-anak untuk menjawab. Maka nanti mohon untuk diperhatikan videonya. Bisa semuanya? Bisa. Sudah? Semuanya ditonton tadi ya? Oke, coba saya mau tanya. Setelah menonton video tadi, kira-kira ada kejadian atau peristiwa apa yang menurut kalian bahwa itu tidak menjaga kebersihan? Membuang sampah ke sungai. Membuang sampah ke sungai. Ada lagi? Tidak mencuci tangan lagi, Bujo. Ada lagi? Tidak mengganti baju. Tidak mengganti
Oke, dari video tadi kita sudah melihat ya permasalahan yang ada di dalam video tersebut, dari mulai tidak menjaga kebersihan dan juga dampaknya. Seperti tidak menjaga kebersihan tadi, tidak membuang sampah pada tempat, akan mengakibatkan apa? Banjir. Kemudian tidak mencuci tangan sebelum makan, akan mengakibatkan apa? Sakit perut. Kemudian tidak mengganti baju, gatal-gatal. Oke, sekarang saya akan menjelaskan materi pembelajaran hari ini tentang penerapan hadis kebersihan. Mohon untuk anak-anak mendengarkan penjelasan dari saya ya. Nah, karena kita membahas tentang hadis kebersihan, bahwa di dalam Islam Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan. Karena apa? Karena orang yang menjaga kebersihan akan terhindar dari hal-hal yang kotor atau penyakit. Nah, kalian anak yang beriman tidak? Oke, kalau anak yang beriman berarti harus apa? Harus menjaga kebersihan. Nah, kira-kira kebersihan apa saja yang harus kita jaga? Ada yang tahu? Kebersihan apa saja harus kita jaga? Oke, kita buka. Yang pertama, kebersihan tubuh. Kebersihan tubuh kita harus jaga setiap hari. Contohnya apa saja? Mandi 2 kali sehari. Kalian sebelum berangkat sekolah mandi tidak? Mandi, oke. Setelah pulang sekolah atau sore hari mandi tidak? Itu sudah menerapkan mandi 2 kali sehari. Oke, berarti teman-teman sudah menerapkan menjaga kebersihan tubuh. Saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok karena kita akan mengerjakan tugas kelompok. Sudah terbagi menjadi 4 kelompok ya? Sudah menjadi 4 kelompok? Oke, kelompok-kelompok ini yang akan mengerjakan tugas kelompoknya. Sudah terbagi menjadi 4, yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini ada 4 gambar, anak-anak, perhatikan. Gambar ini masing-masing ada di dalam lembar kerja kelompoknya. Setiap kelompok mendapatkan 1 kertas. Di dalam kertasnya terdapat gambar. Oke, gambarnya berbeda-beda. Jadi nanti tolong teman kelompoknya bekerja sama. Tolong amati gambar yang ada di dalam kertas. Sama seperti gambar ini, gambar 1, gambar 2, 3, dan 4. Gambar 1 adalah untuk kelompok 1, yaitu tentang apa ini? Lihat sudah ya. Gambar 2 untuk kelompok 2. Kelihatan? Gambar 3 untuk kelompok 3. Gambar 4 untuk kelompok 4. Di dalam kertas nanti setelah kalian mengamati gambarnya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Jawablah dengan kelompoknya masing-masing dengan cara berdiskusi. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan lagi tentang pengerjaan tugas kelompok? Tidak. Oke, saya bagikan ya. Karena nanti setelah teman-teman mengerjakan LKPD, ini tugas kelompok, kalian akan membacakan hasil diskusinya di depan atau presentasi di depan. Jadi harus dikerjakan dengan benar. Kelompok 1 silakan dikerjakan. Kelompok 2 silakan dikerjakan. Dengan kelompoknya masing-masing silakan berdiskusi. Tolong dibantu teman kelompoknya untuk mengerjakan. Ini kelompok 3, tolong dibantu mengerjakan. Kelompok 4 kerjakan bersama teman kelompoknya. Silakan dikerjakan. Ya, bila dikerjakan teman kelompoknya. Bantu kerjasama semuanya. Jawab bersama-sama nanti.
Bisa? Bilang temannya ya. Saling berdiskusi. Kelompok 3 bagaimana? Bisa? Bisa ya, yuk dikerjakan bersama kelompoknya, temannya. Kelompok 4 bagaimana? Ada yang kesusahan? Dijawab bersama-sama, bareng-bareng, semuanya bekerja sama. Kalau gambarnya tidak jelas, lihat di layar ya. Oke, sudah semuanya? Sudah belum? Coba dipegang dulu lembar tugas kelompoknya. Pegang masing-masing kelompok. Kalau sudah, saya akan menunjuk satu persatu dari masing-masing kelompok untuk presentasi. Apa presentasi? Membacakan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Siap semuanya? Siap kelompok 1? Siap kelompok 2? Oke, siap kelompok 3? Kelompok 4 siap? Oke, sekarang masing-masing saya panggil. Mulai dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Untuk teman-teman yang lain, mohon untuk diperhatikan. Silakan disimak teman yang sedang presentasi. Boleh memberikan masukan, tanggapan, atau saran lainnya apabila kelompok yang maju ini terdapat kesalahan ataupun yang ingin memberikan masukan lainnya boleh. Yuk kelompok 1 silakan untuk dibaca. Gimana? Salam dulu perkenalan. Maju sedikit saya. Maju. Suaranya. Dijawab. Oke, ulangi. Belum semangat yang jawab. Oke. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusinya. Kita lihat kelompok 1 mendapatkan gambar apa. Yang lain kelihatan, kelompok 2, 3, dan 4 kelihatan gambar 1. Oke, sekarang dijawab. Kelompok kami mendapatkan masalah apa? Betul tidak lingkungan yang kotor? Oke, selanjutnya akibatnya apa yang terjadi? Oke, kata kelompok 1 penyebabnya akan menjadikan banjir dan terserang penyakit. Betul? Betul apa salah? Oke, yang terakhir pertanyaannya bagaimana menurut kelompok 1 supaya lingkungan kotor ini tidak terjadi lagi? Membersihkan setiap hari dan selalu membuang pada tempatnya. Oke, katanya harus membersihkan setiap hari dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Betul tidak? Betul tidak? Oke, betul. Jawab kelompok 1 betul semua. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan duduk kembali. Salam dulu sama teman-teman kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok
Saya akan membagikan lembar evaluasi individu. Karena tadi kalian sudah memperhatikan dari awal sampai sekarang materi pembelajarannya, saya akan ingin mengetahui kemampuan kalian dalam mengetahui materi. Jadi saya membagikan kertas masing-masing ya, bukan kelompok. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Oke. Dikerjakan sendiri-sendiri karena ini soalnya termasuk dari materi pembelajaran yang sudah kita bahas. Materi pembelajaran hari ini. Sebelum kita simpulkan, maka tolong simak video yang saya tampilkan karena ini adalah video untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Hai, kamu tahu tidak? Kuman itu ada di mana-mana dan kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Ia bisa berada di benda yang biasa kita pegang atau sentuh, lalu menempel di tangan kita. Waktu kita membesukkan atau memegang hidung, kuman itu masuk ke dalam tubuh dan kita bisa menjadi sakit. Kuman-kuman itu juga bisa menyebar melalui udara, air, dan barang-barang lain yang kita jumpai. Sekarang ya, jauh-jauh deh para kuman, jangan dekat-dekat, kita kan takut. Iya kan teman-teman? Terus gimana dong supaya kita jauh dari kuman dan bisa hidup sehat? Tenang, aku tahu caranya. Kita harus pintar menjaga diri dari kuman. Menjaga diri itu bisa kita lakukan dengan mudah dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, mandi, dan memakai pakaian yang bersih. Kalau semua anggota badan kita bersih, kuman pasti jauh. Menjaga lingkungan tempat kita bermain dan belajar juga penting. Karena lingkungan yang bersih akan membuat kuman jauh dari kita. Menjaga lingkungan itu juga mudah kok. Kita harus biasakan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan sampah yang ada di lingkungan kita. Tuh kan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu gampang. Ayo, lakukan sekarang bersama teman-teman yang lain ya. Sudah disimak semuanya? Supaya saya tahu bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan diisi dengan cara memberikan centang. Oke? Ini kerjakan. Kerjakan masing-masing hanya memberi centang saja. Saya kasih waktu 1 menit untuk mengisi. Saya kasih waktu 1 menit untuk mengisi. Silakan dicetak. Kerjakan semuanya. Hanya 1 menit saja waktunya. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, saya akan memberikan informasi untuk pertemuan minggu depan. Kita akan tetap belajar tugas kelompok, yaitu dengan cara mengamati lingkungan sekolah yang kotor. Tugasnya tetap sama, bekerja dengan kelompoknya, namun kita akan keliling mengitari lingkungan sekolah dan mencatat